Kesempatan kali ini adalah sharing bagaimana cara saya mencoba membunyikan amplifier kelas D untuk pertama kalinya ketika baru selesai saya rakit. Cara ini adalah cara sederhana dan termudah ala saya sendiri karena keterbatasan alat-alat yang saya miliki. Dan tentu saja cara-cara ini adalah untuk meminimalisir kegagalan sekaligus bisa mendeteksi dan mengetahui secara dini jika sekiranya nanti ada kesalahan ketika saya menanam komponen-komponen pada papan PCB-nya, sehingga terhindar dari kerusakan-kerusakan yang lebih parah dan merugikan kita. Baik, langsung saja pasang semua komponen pada papan PCB kecuali MOSFET-nya. Core juga bisa dipasang belakangan seperti yang saya lakukan ini, karena kalau core-nya saya pasang sekarang juga kayak posisi core bisa mengganggu saya ketika nanti mau memasang MOSFET yang posisinya berada di sini. Selanjutnya siapkan PSU atau tegangan 12 volt untuk mensuplai bagian bias. Jika Anda memakai trafo sebagai PSU utama amplifier Anda, untuk tegangan bias yang 12 volt tadi saya sarankan Anda siapkan adaptor switching seperti ini. Nah, kalau di video ini saya mempergunakan tegangan ekstra 12 volt dari SMPS yang saya pergunakan. Untuk Anda yang baru mampir ke channel saya ini dan baru melihat satu dari sekian banyak video-video saya yang lain, baik amplifier kelas D ataupun SMPS yang saya pergunakan ini, untuk PCB-nya saya order langsung ke glcpcb.com. Skema dan layout PCB-nya sudah pernah saya upload di video-video saya sebelumnya bro, silahkan cari di menu video channel ini. Kita lanjut dengan mengaktifkan atau menyalakan bagian bias. Ingat, hanya bagian bias saja, suplai utama amplifier jangan disambung dulu. Setelah biasnya aktif, protektor juga harus ikutan aktif, dan pastikan pada langkah awal ini tidak ada komponen-komponen yang terasa panas. Jika baru di langkah ini Anda sudah mendapati sesuatu yang tidak normal seperti tegangan bias yang seperti drop atau tidak sanggup mengaktifkan relay pada protektor ini, apalagi jika sampai seumpama ada komponen yang terlihat kosong, wah belum apa-apa kok sudah tidak beres ya bro. Ya wes, jangan dilanjutin dulu kalau gitu ya. Periksa solderan Anda, jangan-jangan ada jalur atau timah yang gandeng dengan jalur lain sehingga menjadikannya konslet. Periksa juga apakah tidak ada komponen yang salah pasang, baik nilainya ataupun posisinya yang terbalik. Sebaliknya, jika pada langkah awal ini semua komponen terlihat normal dan wajar, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Bagi Anda yang punya osiloskop, Anda bisa cek bentuk sinyal gergaji dari rangkaian PWM sampai output gate drive ini dengan osiloskop yang Anda miliki.
Dan sudah pasti dengan alat bantu osiloskop, resiko-resiko kegagalan yang lebih besar sangat bisa dihindari. Karena dari sini sudah bisa kelihatan BBM sampai ke blok gate drive ini bisa bekerja dengan normal atau tidak beres. Tapi di sini saya tidak pakai osiloskop, bro. Ojo kondo sapa-sapa yo. Nek aku durung duwe osiloskop. Lah yo wong alatnya dhewe gak lengkap kok. Tapi sok-sokan ngasih tutorial segala yo. Aku kok kementos ya, bro. Selanjut sekarang kita pasang MOSFET-nya. Oke, dengan demikian semua komponen sudah terpasang semua, dan langkah terakhir inilah yang bakal menentukan berhasil tidaknya kita dalam merakit amplifier kelas D. Baik, kalau tadi kita hanya memainkan atau memasukkan suplai tegangan bias saja, maka sekarang suplai bias untuk sementara kita lepas, kemudian gantian kita masukkan suplai utama amplifier. Nyalakan PSU atau amplifiernya, kemudian tunggu beberapa detik, ya sekitar 5 atau 10 detikan lah, atau lebih juga nggak apa-apa selama tidak ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Aneh ya seperti tiba-tiba ada yang terlihat hangus terbakar, SMPS Protect, atau pokoknya yang aneh-aneh gitulah, bro. Selanjutnya pegang MOSFET dan beberapa komponen lainnya. Kalau ternyata beneran ada yang aneh seperti MOSFET yang baru beberapa detik disuplai tegangan tadi sudah terasa panas, ya artinya memang ada yang beneran tidak beres. Bisa karena MOSFET-nya memang sudah rusak, salah pilih jenis MOSFET, atau bisa juga karena MOSFET-nya kualitas palsu. Sebaliknya, jika semua komponen terasa baik-baik saja atau adem-adem saja, maka kita bisa lanjut ke langkah terakhir, yakni mencoba membunyikan amplifier dengan cara normal seperti kita membunyikan amplifier pada umumnya, yakni suplai biasnya kita pasang kembali dan coba dinyalakan lagi amplifiernya. Oke, bismillah. Nah, pada amplifier kelas D yang saya demokan di sini langsung bisa berbunyi, tapi bukan berarti saya tidak pernah mengalami kendala ya, bro. Jadi berawal dari kendala-kendala atau kesulitan yang pernah saya alami itulah saya berusaha untuk sharing atau sekedar menceritakan lah. Yes, aku ini kisah cerita tok. Jadi bukan untuk mengajari ya, bro, bukan untuk gurui ya. Jika seumpama setelah PSU, bias dan tegangan utama amplifier serta input dan output sudah kita sambungkan ke speaker, tapi amplifier kelas D seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, alias tidak bisa berbunyi belas gadas atau cuma bisu nggak muni popo, maka kemungkinan yang pertama adalah PWM belum bisa start, sehingga MOSFET juga belum bisa bekerja. Di layout PCB yang saya buat ini bisa diakali dengan menyuntikkan tegangan bootstrap yang diambilkan dari tegangan PSU utama amplifier. Ini adalah opsional, bro. Jadi jika amplifiernya
bisa langsung bekerja dengan normal atau bisa langsung berbunyi, maka penambahan resistor seperti ini tidak perlu dilakukan. Tak coba sih. Tuh kan, resistornya saya lepas pun ampli masih bisa bekerja dengan normal dan muni. Tapi dengan tanpa bantuan R ini, amplifier kelas D hanya akan mulai berbunyi atau bisa start jika sudah ada sinyal input audio. Jadi volumenya harus diputar sedikit dulu, baru kelas D nya langsung bunyi. Jadi begitu dinyalakan nggak bisa langsung on kelas D nya, harus dikasih pancingan input musik gitu ya bro ya. Nah, yang kedua, jika amplifiernya bisa berbunyi tapi suaranya serak, cacat, dan kayak ngeplek gitu ya bro, kayak serak gitu ya, ini artinya PWM sudah bisa stop, tapi ada bagian lain yang masih belum bekerja dengan sebagaimana mestinya. Hal seperti ini juga pernah saya alami ya ketika pertama kali merakit amplifier ini bro, suaranya sempat cacat, prek gak enak pokoknya ya. Sempet bingung juga bro, masuk layoutku ono sing salah rek. Wes tak coba urut-urut dan cek satu persatu jalurnya, kayaknya ndak ono sing salah ya, tapi kok suaranya jembret kayak ngono ya. Dan dilalah ternyata sepele sih bro, saya masang transistor ini posisinya terbalik. Tewas aku mumet ya, ngecek sana sini, ganti IC ini, ganti IC itu, dilala cuma transistor ini tak penyebabnya bro. Begitu saya betulkan posisinya, ya langsung jreng suara nih. Tuh kan, sepele tapi kadang-kadang ya manusia tempatnya salah dan lupa. Oke, yang ketiga, jika suaranya seperti tersendat-sendat, sekali lagi suaranya tersendat-sendat bro, harus bisa dibedakan ya antara tersendat-sendat dengan suara serak atau cacat tadi ya. Tapi kayaknya sama saja sih bro, yang perlu dicek kalaupun tersendat-sendat adalah masih seputaran PWM dan gate drive atau area sekitar sini-sini nih. Biasanya sih kalau suaranya tersendat-sendat, penyebabnya adalah karena tegangan bias yang kurang stabil, drop atau kurang dari 12 volt. Itulah kenapa tadi di awal-awal video saya menyarankan Anda untuk memakai PSU jaring 12 volt untuk tegangan biasnya. Karena tegangan bias pada amplifier kelas D mempunyai peranan yang sangat penting sekali untuk dijaga kestabilannya agar kelas D bisa bekerja dengan manis.